Enggak? Terima kasih, Pak. Oke. Oke, nanti Jacinda tolong dikirim ke saya itunya ya, rekamannya ya. Saya juga perlu nih kayaknya. Baik, Pak. Dikasih linknya ya. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semua ya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan kita bisa segera ketemu lagi secara langsung begitu ya. Oke, hari ini saya cerita sedikit mengenai bagaimana membaca data begitu ya. Ini data ini bagi kita penting bagi geofisicists begitu ya. Nah, kita mau lihat dengan cara yang berbeda sedikit. Oke, kalau adik-adik dikasih ini kira-kira apa pikiran adik-adik? Ada yang tahu? Ini ada Ayu. Gimana? Yuk, kalau Ayu dikasih data gini gimana yuk? Kalau ada orang ngasih Anda data begini, gimana? Anda apakan data ini? Apakah ada informasi nggak di sini? Tidak ada. Hah? Nggak ada. Oke, yang lain ada pendapat? Kalau Anda dikasih pesannya kayak begini gitu kan? Terus gimana? Kita mau menyerah begitu saja atau gimana, Indri? Gimana? Ada komentar? Ada, Pak. Gimana? Gimana Jacinda? Ini kelihatannya seperti grafik, Pak. Grafik apa kira-kira? Kalau grafiknya saya kurang tahu, Pak, karena seharusnya grafik itu punya keterangan-keterangannya, Pak. Oke ya. Jadi dalam apa namanya? Dalam eh, apa namanya? Sehari-hari ini kita sebetulnya banyak sekali menerima sinyal, ya. Cuma kadang-kadang mungkin sinyalnya kita nggak tahu ini sinyal ini maksudnya apa begitu ya. Coba sekarang kalau sinyalnya saya kasih keterangan begini gimana? Kalau yang bukit kecil itu saya anggap sebagai titik, yang besar puncak sebagai strip gitu loh. Sudah mulai kebayang Mbak? Apa maksud ini? Kode atau sandi, Pak? Apa? Kode atau sandi, Pak? Sandi ya? Oke ya. Kode Morse. Kode Morse ya? Betul. Iya, Pak. Ya. Jadi sekarang ini kalau saya punya sinyal, kalau kita tahu bagaimana memecahkan sinyal tersebut, nah kita bisa tahu ini kira-kira pesannya apa gitu loh ya. Nah, kalau pakai bahasa orang yang bicara sandi, proses penerjemahan sandi itu kita sebut sebagai proses deciphering, ya, deciphering. Pada saat tadi saya menerima data dari pihak lain, kemudian saya artikan data tersebut gitu loh, ya. Jadi saya artikan data tersebut, ya. Nah ini kalau kalau Anda dikasih kunci begini, kira-kira bisa baca nggak pesannya? Coba kita baca pesannya apa tuh? Ayo latihan. Apa kira-kira pesannya itu? Sudah mulai terbaca? Satu. Patriot
Depannya Pak, terus Satria belakang. Bijaksana, Pak. Hebat. Nah, cepet ya. Jadi itu pesan itu artinya apa? Nama Pak. Namanya Bapak. Berarti kalau Anda dapat pesan kayak begini, itu artinya Anda bisa baca sekarang ya Satria Bijaksana kan gitu ya? Setuju ya? Iya Pak. Iya Pak. Asik nggak kalau kita buat beginian nih? Anda tulis nama Anda kayak begini gitu kan? Ya. Nah, coba sekarang kalau kita iseng ya. Kalau Anda buat nama Anda misalkan ya, Wanda gitu bisa ya Wanda ya? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke, jadi artinya selama kita mengetahui caranya, itu kita bisa tahu maksudnya apa gitu loh, ya. Ini bagian yang penting. Nah, sekarang kalau ada orang ngasih kode ini artinya apa ini? Bisa Anda baca? Itu artinya apa? Sos Pak. Ini biasanya di apa namanya? Disampaikan ini namanya distress signal ya. Jadi kalau ada misalkan kapal atau apa orang yang sedang dalam apa keadaan darurat, mereka mengirimkan sinyal ini gitu loh. SOS kan ya. Ya, jadi dibuat sedemikian sehingga itu yang paling mudah untuk dibaca gitu loh. Tik 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 gitu ya. SOS ya. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa kalau kita balik ke apa namanya, ke katakanlah 150 atau 170 tahun yang lalu, ini adalah bagaimana cara orang berkomunikasi gitu loh, ya, dengan telegraf gitu loh ya. Jadi dulu, eee, ada apa, waktu belum ada handphone, belum ada macam-macam, kita memberikan apa, berita itu melalui telegram, ya. Bukan telegram yang sekarang jadi apa, aplikasi, bukan, telegram, ya. Jadi beritanya kayak begitu gitu loh, ya. Beritanya seperti itu ya. Oke. Nah, jadi, eee, cara pandang kita dalam menangani data ini jadi penting gitu loh, ya. Karena yang kita lihat sebagai geofisika adalah rekaman, ya. Kita melihat atau kita melakukan pengukuran, yang kita dapat adalah sinyal gitu loh, ya. Nah, jadi kemampuan untuk membaca sinyal, kemampuan untuk menerjemahkannya jadi penting gitu loh, ya. Nah, sekarang masalahnya kalau saya punya sinyal, nah sekarang ini bagaimana kita menerjemahkannya gitu ya. Oke, nah coba kalau adik-adik dikasih data kayak gini apa nggak pusing, Dek? Pusing, Pak. Hah? Pusing ya Fikri ya? Iya, Pak. Pusing kan? Nah, jadi biasanya apa yang kita lakukan kalau kita dapat sinyal kayak begini? Ini sinyalnya tadi pada menit ke apa, -1 alat kita mengukur seperti ini kan gitu ya. Tiap tiap 100 detik alatnya ngukur gitu loh ya. Diukur sampai satu detik begitu ya. Jadi pendek sekali sinyalnya. Sinyalnya hanya 2 detik begitu ya. Tapi datanya banyak, ada 200 titik gitu. Apa yang biasa Anda lakukan? Atau yang Anda bayangkan kalau dilakukan apa yang dilakukan? Yang paling lah wajar, "Pak, saya lihat dulu nih grafiknya kayak gimana," kan gitu ya, setuju ya? Nah, sekarang coba kita lihat, kalau grafiknya kayak gimana? Grafiknya kayak gini gitu loh. Terus kalau grafik kayak gitu terus diapain? Diapakan grafiknya kalau kayak gitu? Oh, udah ketahuan nih grafiknya kayak begini.
Sama seperti yang sinyal tadi ya, seperti yang kode Morse yang tadi saya katakan, Anda harus punya model, ya. Dalam 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 apa namanya, dalam model kita ini, apa yang Anda baca di sini? Sinyalnya apa yang Anda baca di sini? Pemodelannya itu. Anda bilang, "Oh, kalau begitu berarti mungkin yang bukit-bukit kecil ini adalah titik," gitu ya. Bukit besar adalah apa namanya, garis gitu ya. Nah, kemudian Anda pakai petunjuknya ini gitu loh, ya. Ini yang kita sebut sebagai modeling, pemodelan, ya. Anda modelkan ini sebagai titik-titik, nah kuncinya ini gitu loh. Jadi bisa dibaca kan? Setuju? Iya, Pak. Setuju, Pak. Kok Liora kayaknya apa lemes banget Liora? Oke, ya. Nah, jadi sekarang kalau kita punya data ini mau kita apain, Leora? Data ini cerita apa pada kita? Menentukan modelnya, Pak. Modelnya kan? Modelnya gimana? Nah, masih ingat nggak kuliah kita yang lalu? Kita sedang membicarakan apa kuliah yang lalu? Hari Senin, hari Selasa kita bicarakan apa? Kita cerita mengenai deret ya? Betul? Pak, deret, Pak. Deret. Nah, kemudian kita pas ngomong deret, kan kemarin kita ngomong mengenai deret pangkat ya? Betul? Iya, Pak. Nah, hebatnya deret pangkat tuh apa? Hebatnya deret pangkat apa? Jadi kan kasarnya begini, deret pangkat itu sakti, karena apa? Karena semua yang fungsi X, dalam hal ini, semua yang fungsi T, bisa dinyatakan dalam deret pangkat, setuju nggak? Setuju, Pak. Iya, Pak. Ya. Jadi apa hebatnya deret pangkat? Jadi deret pangkat itu hebatnya karena saya bisa mengekspresikan fungsi X atau fungsi T sebagai deret pangkat gitu loh. Jadi gambar kita ini boleh nggak saya tulis kayak begini? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Ya. Ini maaf nih saya ada kesalahan nih, maksudnya itu FT ya, bukan X itu ya, sebentar. Ya, bentar, saya coba ganti sedikit sebentar. Nah, indah nggak kalau kayak gini? Bentar, bentar. Nah, indah nggak kalau kayak gini? Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi kita bilang, pokoknya selama dia fungsi T, dia bisa dinyatakan sebagai deret pangkat kan? Nah, jadi nanti masalah kita adalah tinggal berapa yang kita sebut sebagai mencari parameter model, mencari berapa harga A0, berapa harga A1, berapa harga A2 dan seterusnya gitu loh. Ya. Nah, sekarang masalahnya bagaimana mencari A0, A1, A2 dan seterusnya. Ya. Jadi problem kita gitu. Nah, sebentar. Ntar saya beresin dulu ini sebentar. Saya beresin dulu apa namanya filenya nih, supaya lebih indah buat adik-adik.
Sebentar ya. Oke, ya. Jadi sekarang kita bisa mengatakan bahwa kalau selama itu adalah time series ya, fungsi dari T atau fungsi dari X, maka saya bisa memodelkannya dengan atau dianggap sebagai apa yang kita sebut sebagai deret pangkat gitu loh, ya. Nah, sekarang pertanyaannya kalau mencari A0, A1, A2 gimana caranya? Nah, coba kita lihat. Kalau sekarang apa, fungsi T ini dinyatakan sebagai A0 tambah A1T tambah apa, tambah A1T tambah, A2 T kuadrat dan seterusnya. Kalau diturunkan jadinya apa? Apa kalau dibuat pada T sama dengan 0 hasil jadi apa? Nol, Pak. Nol, Pak. Nol saja. Oke, jadi sekarang kalau sekarang FT itu pada titik T sama dengan 0, maka yang ada hanya A0 ya? Betul? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, kalau Anda ingat mengenai persamaan linier, oh Pak, itu Y sama dengan AX tambah B gitu kan ya. B itu adalah titik potong pada saat X sama dengan 0 kan gitu ya? Betul nggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, itu ya. Nah, sekarang jadi sekarang udah tahu nih, A0 saya udah tahu, ya. Nah, sekarang kita lihat, kalau diturunkan sekali jadinya apa? Diturunkan sekali kan jadinya ini ya? Betul ya? Iya, Pak. A1 tambah 2A2T tambah 3A3 T kuadrat, itu kan gitu ya? Nah, kalau sekarang turunan pertama pada T ini dicari di T sama dengan 0 jadinya apa? A1, Pak. A1, A1, Pak. Pak. Udah ketahuan kan sekarang ya? Jadi A1 itu apa? Jika T-nya sama dengan 0, Pak. Kalau diturunkan sekali dan dihitung pada T sama dengan 0 kan gitu ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, sekarang coba kita lihat. Kalau ini diturunkan 2 kali jadinya apa? Udah mulai ketahuan. 2A2, Pak. Jadi kalau gitu A2 berapa? A2 sama dengan apa, nilai Turunan turunan di kedua T, kedua Pak. di T Per sama 0 2. dibagi 2 kan ya? Nah, kalau A3? Iya, Pak. A3 berapa A3? Turunan ketiga T sama dengan 0 per 6, Pak. 6. Kalau yang ke A4? Turunan keempat T sama dengan 0 dibagi 24, Pak. Oke, jadi kalau saya buat, kalau Anda ditanya AN berapa AN? A ke N sama dengan turunan ke N, di T sama dengan 0 dibagi N faktorial ya, gitu ya? Iya, Pak. Nah, Iya, udah mulai Pak. kelihatan kan? Betul. Betul, Pak. Betul, Pak. Nah, sekarang pertanyaannya, ini kan kita punya data ini nih, data kita kan ini ya? Gitu ya? Terus nyarinya gimana? Ya. Nah, ini yang menarik nih. Nah, ini esensi dari kuliah hari ini supaya adik-adik tidak terintimidasi dengan apa namanya? eh, grafik gitu ya atau diagram atau apapun namanya lah begitu ya. Karena adik-adik punya cara tadi. Adik-adik percaya bahwa selama itu dia fungsi dari T, maka dia bisa di apa namanya?
anggap sebagai deret pangkat, selesai kan gitu ya. Nah, sekarang coba kita lihat. Ini kebetulan tadi data yang tadi saya ambil hanya pada di daerah sekitar T0 gitu ya. Nah, kalau ada lihat begini datanya berapa A0? A0-nya berapa? A0 itu apa tadi? Minus A0 itu 0,5, Pak. berapa? Minus 0,5. Minus 0,5 kan ya? Jadi A0 itu adalah FT untuk T sama dengan 0 kan gitu ya? Betul ya? Iya, Pak. Jadi A0-nya berapa? Min 0,5. Min 0,5, Pak. Min setengah ya. Nah, gitu. Sekarang kalau A1 gimana ngitungnya? Nah, ini triknya begini nih. Ya, triknya begini. Kalau turunan tuh apa sih pada dasarnya? Boleh nggak saya hampiri? Kan ada tulisnya kan turunan itu kan DFDT gini ya? Setuju nggak? Iya, Iya, Pak. Pak. Iya, Nah, Pak. DFDT itu kan sama dengan atau bisa diambil dengan delta F dibagi delta T ya? Iya, Pak. Betul? Iya, Pak. Nah, sekarang kalau coba kita cari delta F dibagi delta T itu kalau di sekitar 0 berapa? Nah, kita sekarang menghitungnya yang berhampiran aja kan? Nah, jadi sekarang kita hitung nilai DFDT untuk T sama dengan 0 itu sama dengan yang sebelahnya ini dikurangi yang ini dibagi ini dikurangi ini kan betul ya? Jadi Iya, yang Pak. dianggap sebagai DF-nya itu ini gitu loh, ini dikurangi ini gitu loh. Setuju nggak? Setuju, Pak. Yang DT-nya kan ini dikurangi ini kan? Iya, Pak. Oke, jadi sekarang A1 berapa? A1-nya berapa kalau gitu? A1-nya berapa kalau lihat dari sini? Kan kelihatan ini. A1-nya ini kan ya? 0,3. Kan mudah ya? Betul? Mudah? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Jadi mudah kan kalau kayak gitu kan? Jadi sekarang tadi A0-nya berapa? Min setengah. A1-nya 0,3. Sekarang kalau A2-nya gimana? Ya kita terusin aja A2-nya. A2 itu kan berarti kan kayak begini ya. D kuadrat F DT kuadrat sama dengan delta DF DT per DT kan gini ya. Betul nggak? Jadi adik-adik buat satu lagi di sini gitu lah adik. Kan tadi kita punyanya ini kan ya. Ya. Nah, ya sekarang kalau DFDT itu ya adik-adik hitung aja. Untuk yang di sini, untuk yang 0 ini di sini berarti sama dengan apa? Sama dengan ini dikurangi ini dibagi ini dikurangi ini gitu loh. Jadi berapa kalau gitu A2-nya? 0,4, Pak. Hati-hati. Ini ada ininya loh. Jadi berapa? 0,2. Iya. Nah, 0,2 kan gitu ya? Betul? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Jadi apa yang dimaksud? Jadi sebetulnya kalau saya punya data kayak begini, kalau data kayak gini yang bikin pusing begini, sebetulnya dia sudah cerita sesuatu gitu loh. Cuman sekarang kita harus mengartikan ininya seperti apa gitu loh. Ya. Kira-kira cool nggak? Iya, Jadi, Pak. jadi kalau adik-adik dikasih data kayak begini, adik-adik nggak usah panik gitu loh.
Oh gitu ternyata time series. Sudahlah, saya modelkan. Saya anggap ini sebagai, apa namanya, deret pangkat, ya. Oh saya pakai deret pangkat. Oke, kalau dipakai deret pangkat artinya apa? Artinya oh kalau gitu sekarang saya bisa 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 memodelkan. Nah, informasinya sendiri kita ekstrak dari situ gitu loh, ya. Nah, saya khusus membahas hal ini pada adik-adik, karena ini adalah pekerjaan geofisikalis itu seperti itu gitu loh, ya. Anda melakukan pengukuran, ya kan? Nah, yang diperoleh dari pengukuran itu apa? Yang diperoleh dari pengukuran ya kayak gini ini gitu loh. Kan gini, betul nggak? Nah, bagi orang kebanyakan, data ini cuma bikin pusing aja kan gitu ya? Betul. Iya, Pak. Iya, Pak. Bagi kita, ini sekarang kita harus bisa mengartikan data ini apa gitu loh. Jadi pertama, adik-adik harus punya keyakinan ya bahwa yang namanya data itu kita harus tangani ya. Kita punya model ya, model kita lakukan ya. Karena pada dasarnya geofisikalis itu yang dihadapi datanya kayak begitu itu kan kayak apa namanya, kayak benang kusut itu gitu loh ya. Tapi bagi kita tiap-tiap sinyal itu cerita sesuatu gitu. Dia memberikan informasi pada kita gitu loh. Ya. Jadi kalau ada kerjaan geofisik nanti seperti apa sih? Ya pada dasar tadi kita mengartikan seperti itu, ya. Mungkin nanti adik-adik nanti kan belajar metode geofisika tertentu, pada dasarnya sama. Yang kita ukur itu adalah sesuatu sinyal yang dikeluarkan oleh bumi, kita tangkap, atau respon bumi terhadap gangguan yang kita berikan kepada bumi tersebut, ya. Misalkan, wah nanti ada cerita namanya metode seismik. Metode seismik itu pada dasarnya apa sih? Pernah dikasih tahu? Dalam metode seismik apa yang dipelajari? Jadi ada dua hal ya. Ada yang menggunakan seismiknya itu adalah seismik untuk eksplorasi. Jadi kita berikan gangguan pada bumi. Caranya kita apakan buminya kita ganggu? Kasih gelombang, Pak. Kenapa? Kasih gelombang. Kasih gelombang ya. Jadi kasih gelombang. Gelombangnya bisa kita beri yang paling ekstrim kita berikan apa namanya ledakan ya dengan dinamit gitu ya. Kemudian kita rekam pada jarak yang jauh. Atau kalau misalkan tidak, kita bisa pakai vibroseis. Jadi ada sebuah apa truk yang kemudian menggetarkan bumi dengan frekuensi tertentu, ya. Nah, kemudian gangguan itu menjalar dalam bumi dan gangguan itu yang kemudian kita rekam gitu loh, ya. Jadi pada dasarnya yang kita lihat ya kayak gini tadi ya, sinyal aja gitu loh, ya. Nah, bisa dibayangkan kalau kita tidak punya confidence, tidak punya apa namanya, tidak punya pemahaman mengenai sinyal tersebut, ya tadi, jadi benang kusut aja. Tapi kalau bagi kita melihat, oh ini ternyata cerita sesuatu gitu ya. Kebayang? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Nah, jadi kalau sekarang adik-adik dikasih tugas gini, kira-kira bisa nggak adik-adik? Saya kasih apa? Saya kasih ininya, saya kasih data ini, terus adik-adik tentukan ini apa namanya? Adik-adik saya kasih apa namanya data kayak begini, terus nanti adik-adik tentukan, oh Pak ternyata itu adalah model matematik seperti ini, modelnya seperti ini. Parameter model nanti A0-nya sekian, A1 sekian gitu loh. Ya, kira-kira bisa nggak? Insya Allah, Pak. Selalu bisa ya Indri ya? Kan caranya kebayang ya? Ya, Pak. Iya, Pak. Oke, nah sekarang pertanyaan, nah ini kan udah ya, A1 udah. A2 tadi berarti setengah dari A0,4 ya? Oke, ya. Jadi kita bisa menentukan parameter-parameter model di atas gitu, ya. Nah, sekarang pertanyaan terakhir. Bagaimana kita tahu bahwa model kita benar? Apa yang dilakukan?
Perhitungan, Pak. Hitungnya gimana? Perhitungan. Uji balik, Pak. Nah, uji balik kan? Uji baliknya gimana jelasin, Nda? Uji balik ya, betul-betul uji balik ya. Apa yang kita lakukan kalau uji balik itu? Nah, betul, idenya uji balik betul. Nah, sekarang pertanyaan apa yang dilakukan dalam uji balik itu gitu? Betul, udah bagus tuh. Oke, jadi kira-kira kalau kita mau nguji gimana ngujinya? Betul, kita balik. Ya, jadi kalau kita balik itu sekarang kan saya udah tahu kan A0 berapa, A1 berapa, A2 berapa, A3 berapa ya, A4 berapa ya gitu ya. Betul. Iya, Pak. Nah, kemudian adik-adik bikin plot lagi gitu loh. Nah, plot ini kemudian dijejerkan dengan si data awal kita ini gitu loh. Ya. Dijejerkan data awal ini gitu loh. Ya. Nanti adik-adik bisa lihat, oh seberapa mirip data kita dengan hasil perhitungan kita gitu loh. Ya. Jadi pada intinya kalau kita dalam geofisis itu yang kita lakukan. Saya punya data dari lapangan ya. Nah, kemudian saya buat model. Kemudian modelnya itu dihitung balik gitu loh. Ya, kan A0 tadi sudah tahu ya. A0 berapa tadi? 1 A1, Pak. Berapa? A1, Pak. Enggak, A0 tadi berapa? Harga A0 kita kan kita tadi udah dapat ya. 0,5, Pak. Minus 0,5 Minus 0,5. gitu ya. 0,5, Pak. A1-nya berapa? 0,3, Pak. 0,3. A2-nya berapa tadi? 0,2. 0,2, Pak. 0,2 gitu kan ya. Nanti ada itu lihat ya. Nanti kemudian ada plot gitu loh hasilnya gitu loh. Nah, kita bandingkan antara yang data yang kita peroleh dengan hasil perhitungan kita. Ya. Kalau misalkan sudah mirip, berarti kalau gitu model kita udah benar. Tapi dalam banyak hal ada kemungkinan model kita ini tidak bakal mirip 100%. Makanya nanti ada yang kita sebut sebagai error, ya, tingkat kesalahan. Nah, kalau tingkat kesalahannya itu relatif kecil, kita masih bisa menerima itu gitu loh. Ya. Tapi kalau misalkan apa namanya? Jauh, berarti mungkin model kita salah gitu loh. Ya. Kira-kira kebayang? Adik-adik? Iya, Pak. Kebayang kira-kira ya? Iya, Jadi Pak. kalau saya kasih nanti latihan buat adik-adik dikasih data gitu ya. Adik-adik ketik di apa namanya? Adik-adik masukkan di Excel gitu ya. Kemudian nanti adik-adik cari apa namanya? Dianggap modelnya itu adalah model apa namanya? Deret pangkat, adik-adik cari A0, A1 dan seterusnya itu gitu loh. Ya, kira-kira fun nggak kira-kira latihan kayak gitu? Ini latihannya nggak ada di buku BUAS ini, kayak begini. Gimana kira-kira? Menarik nggak soal kayak PR kayak gini? Menarik, Pak. Menarik. Ya, jadi nanti yang saya kasih cuman itu aja, teks aja gitu loh. Ya, teks itu nanti adik-adik coba masukkan gitu ya. Nah, terus nanti adik-adik buat, oh grafiknya kayak begini. Oke. Nah, kemudian nanti adik-adik lihat, ini bisa nggak saya cari A0, A1, A2 dan seterusnya gitu. Ya. Oke. Inti yang ingin saya sampaikan adalah ya, jadi kalau saya punya model, itu informasi itu sebetulnya sudah ada di dalam data itu sendiri gitu loh. Setuju nggak? Setuju, Pak. Iya, Pak. Ya.
Jadi kita lihat, oh ternyata data itu jadi apa, sebetulnya ada informasi yang embedded di dalam data itu sendiri gitu loh. Maka dari itu kita punya confidence, punya kepercayaan diri untuk menghandle data gitu loh ya, data dari alam tadi gitu loh, ya. Dengan tentu saja dengan melakukan permodelan ya. Nah, pemodelannya salah satunya adalah dengan melakukan dengan deret pangkat ini gitu ya. Jadi sinyal yang kita terima bisa kita, apa namanya, kita, eee, apa, pahami, kita terjemahkan ya, oh ternyata bumi itu cerita begini gitu loh, ya. Adik-adik pernah bertamu ke rumah orang kan ya? Betul ya? Iya, Pak. Ya, Nah, Pak. Betul, Pak. sekarang bagaimana adik-adik tahu apakah di rumah itu ada orang atau enggak? Mengetok pintu atau memberi salam, Pak. Nah, itu kan ya. Jadi adik-adik memberi salam atau mengetuk pintu atau apa namanya, mencet bel gitu ya. Pada dasarnya itu yang dilakukan oleh geofisicist gitu loh. Cuman sekarang yang mau kita cek itu bukan apakah di rumah itu ada orang atau enggak gitu loh. Tapi bumi di bawah kita ini kayak gimana gitu loh. Kebayang ya intinya dari pekerjaan geofisicist itu. Kita sedang menyapa bumi gitu loh. Bayang ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, cool nggak kira-kira? Menurut adik-adik cool nggak? Cool. Ya, Betul, Pak. jadi kita ini sedang menyapa bumi. Kita bilang, bumi, di bawah itu kamu ada berapa lapisan sih? Kan gitu ya. Kamu di dalamnya apa? Ada apa saja gitu loh. Ya, kamu di mana sih? Kamu nyimpen apa namanya? Nyimpen nyimpen tempat yang banyak apa? Hidrokarbonnya kan gitu pada dasarnya ya. Betul nggak? Iya, Pak. Ya. Jadi cuman bedanya kalau kita bertamu ke rumah orang, kita kasih salam atau kita apa? Ketuk pintu atau kita bunyikan bel kan? Nah, sekarang bumi ini bagi kita sama juga. Kita sapa juga bumi gitu loh, ya. Kita sapa bumi juga, ya. Nah, kita menyapanya dengan apa? Itu yang kita nanti sebut sebagai metode-metode geofisika tadi gitu loh, ya. Ada yang tadi, "Oh, Pak, kita ganggulah buminya," kan gitu kan. Kita kasih gelombang, oke. Nah, gelombangnya beda-beda. Kadang-kadang kita kasih gelombang suara ya, gelombang, tekan begitu ya, yang pakai dinamit macam-macam. Untuk beberapa hal bagus seperti itu kan, tapi mungkin tidak bisa untuk semua hal. Nah, hebatnya kita sebagai geofisicist adalah kita punya pengetahuan mengenai berbagai metode gitu loh, ya. Jadi nanti ada lagi, oh ini kalau kayak begini susah nih kalau pakai apa, pakai gelombang, suara. Kita pakai gelombang elektromagnetik yang lain deh. Nah gitu ya. Oke. Nanti ada lagi, oh kita apa namanya, yang dicari adalah di dekat permukaan. Gelombangnya bukan apa, pakai gelombang ultrasonik, bisa kayak gitu ya. Nah itu yang kemudian menjadi dasar-dasar dari geofisicist itu gitu loh. Gimana kira-kira? Ada mendapat pencerahan nggak? Dapat, Pak. Ya, jadi adik-adik ini nanti jadi orang sakti tuh itu gitu loh. Adik-adik bisa berbicara dengan bumi. Bahasanya apa? Bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi gimana? Tadi Pak, bahasanya tadi Pak, ini ada bahasa bahasa gelombang, bahasa apa ya, oke lah. Tapi untuk apa, supaya Anda bisa bahasa-bahasa bumi tadi, Anda harus punya 3 ilmu ya, fisika, matematik, sama geologi gitu loh. Ya, dari itu makanya mengapa mengapa adik-adik, "Pak, kok setelah saya masuk ke, geofisika kok belajarnya matematika, fisika, geologi," kan gitu kan? Ya, karena kita sedang mempersiapkan adik-adik supaya adik-adik bisa berkomunikasi dengan bumi gitu loh. Ya, supaya buminya ngaku sama kita gitu loh.
Liora di bawah kita nih ada ini, ada ini, ada ini kan gitu ya. Ya. Nah, kita punya Pak Bumi tadi ya. Nah, tapi tadi salah satu yang harus kita sadari adalah bahwa kita punya confidence untuk mengartikan data gitu loh. Ya. Nah, jadi kalau balik lagi ke yang tadi ini ya. Jadi kalau setelah kuliah ini kalau adik-adik dikasih kayak begini gitu ya. Kayak gitu, adik bilang, "Ntar saya coba cari dulu nih apa namanya, bahasanya apa yang digunakan kan, sistemnya apa yang digunakan," gitu loh kan, ya. Oh, ternyata sistemnya kayak begini gitu loh. Ya, modelingnya kayak begini. Kuncinya ini, oh berarti ini cerita sesuatu ini, ya. Jadi yang tadinya adik-adik kan waktu kita mulai kuliah tadi kan adik-adik nggak ada bayangan kan ini kita lagi ngomong apa kan? Setuju? Iya, Pak. Nah, tapi Iya, kalau Pak. kalau ada tahu cara, oh ternyata lagi ngomong begitu kan gitu ya? Ya, jadi nanti besok-besok kalau adik dapat dapat sinyal kayak gini nih artinya lagi ini nih, lagi stres nih. Misalkan mahasiswa mau deket-deket UAS apa ujian akhir semester belum siap gitu kan, kita kan sinyalnya kayak gini ya, betul Kak? Betul nggak adik-adik? Adik-adik merasa harus ngasih SOS nggak? Save ourselves kan gitu ya? SOS ya. Jadi sekarang adik-adik kalau ngelihat ngelihat sesuatu yang kayak bentuk data kayak itu adik-adik tidak terintimidasi gitu ya. Sama kayak gini gitu loh. Nah, adik-adik kalau dikasih gini apa yang adik-adik lakukan tadi? Buat grafik baru bentuk modelnya, Pak. Nah, gitu ya. Jadi sekarang angka-angka ini kalau bagi orang yang lain ini kayak jadi sesuatu yang aneh nih apa sih kayak begini gitu loh. Ya, tapi adik-adik sekarang sudah punya kesaktian nih. Kesaktian apa tadi? Kesaktiannya adik-adik sudah ngerti mengenai deret pangkat gitu loh. Jadi adik-adik bilang, sekarang kalau semua fungsi, selama fungsi itu fungsi T atau fungsi X, saya bisa nyatakan sebagai deret pangkat gitu loh. Ya, dan ternyata semua informasinya ada di sini kan adik-adik ya. Ya, cool nggak kayak gini? Iya, Pak. Pak. Cool ya? Nah, oke. Silakan ada pertanyaan nggak? Rasanya saya belum pernah mengirim itu ya, apa namanya, slide kuliah ya untuk adik-adik ya? Iya Pak, belum Pak. Oke, itu saya kirim nanti hari ini ya. Ya, sama yang ini juga perlu ya? Perlu nggak ini? Perlu, Pak. Perlu ya? PR perlu PR nggak? PR perlu juga ya? Iya Pak, perlu Pak. Oke, jadi nanti PR-nya saya kasih tadi ya, angka-angka itu tadi. Nah, sekarang kalau bagi orang lain angka-angka itu sesuatu yang bikin pusing, kalau bagi adik-adik ini adalah sebuah informasi gitu. Ya? Itu? Iya, Oke, kalau gitu. Iya Pak. Bu, masih ada pertanyaan nggak? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri kuliah pagi ini ya. Semuanya sehat, semuanya baik-baik. Kalau misalkan sampai nanti siang saya belum kirim apa WA-nya, tolong saya diingatkan ya. Nanti saya akan segera kirim. Oke, sip kalau gitu ya. Baik, Pak. Baik-baik ya. Yuk, mangga semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih, Pak. Pak.